Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17 Pernikahan. Jadi Om beneran mau nikahin El hari ini juga? Kaget El menatap Leon yang masih duduk stay di sampingnya. Kan sudah Om katakan hari ini. Jawab Leon bahwa dia tak main-main dalam berucap. Tapi kan El belum selesai garis kecil itu mengeluh. Om sudah bilang sama orang tua kamu perihal sekolah kamu masih tetap bisa sekolah. Dan tak ada yang perlu kamu takutkan, pernikahan kita akan dirahasiakan dulu, jelang kamu tamat SMA. Ucap Leon. El menatap orang tuanya, dan Leon serta Mark yang hanya akan tahu pernikahan ini. Tapi mengapa harus hari ini langsung? Om kan belum sembuh, tanya El. Jadi kamu gak mau nikah karena Om sakit? Lirih Leon yang membuat garis kecilnya itu ibah, dan langsung setuju. Tak ada istilah pikir panjang bagi gadis labil seperti El. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kebahagiaan karena menikah dengan pria impian. Ayo, dimulai saja prosesnya, kata Daddy Leon setelah beberapa staf dari instansi agama datang. Acara sakral yang sangat sederhana sore itu telah terjadi dengan hikmat. Leon dan El mengikat janji suci pernikahan mereka, di tengah keluarga inti yang menjadi saksi atas itu. Cincin sebagai lambang pernikahan mereka telah melingkar indah di jari manis kedua insan itu. Om, mahar itu apa? Tanya El menunjuk kotak berukuran sedang di atas dagas, saat mereka hanya tinggal berdua saja di ruang rawat VIP itu. Pemberian dari suami yang menjadi milik seorang istri yang tak bisa diganggu-gugat. Jelas Leon yang tengah berbaring di ranjang mengelus perutnya yang terasa sedikit tak enak. Berarti ini punya El dong. Sedang bocil itu berlari menjemput kotak di atas meja itu, lalu duduk di ranjang sebelah kanan Leon. Iya istriku, senyum hangat Leon menatap gadis kecil yang sekarang berstatus istrinya itu. Isinya apa? Penasaran El langsung membuka kotak itu. Mobil, melotot El memegang kunci mobil sport sekaligus foto kecil bentuk mobilnya. Kamu suka? Tanya Leon yang diaguki El kesenangan. Karena ini adalah salah satu mobil impiannya. Sertifikat rumah. Ucap bocil itu dengan mata menyipit memegang kertas bertuliskan namanya sebagai pemilik itu. Perusahaan, helikopter, kapal pesiar. El sudah gemetaran memegang kotak itu. Lalu setelah memasukkan semuanya kembali, El menaruh kotak itu di atas ranjang. Om, lembut El menatap Leon yang duduk di hadapannya dengan mata yang sangat teduh. Kurang ya? Apa kamu mau yang lain? Om gak sempat nyiapin semuanya, karena ini dari... Belum selesai Leon bicara, El sudah menutup bibirnya dengan telunjuk. Saat Leon terdiam, perlahan El menggenggam tangan Leon dengan lembut, agar infusnya tak tertarik. El mau nikah sama Om itu tulus, bukan karena mengharapkan harta. Om gak perlu ngasih El sebanyak itu, jangankan kurang. Bahkan El merasa itu berlebihan, kata El menatap Leon. El nikah sama Om aja udah seneng, gak perlu Om kasih sebanyak itu. Geleng kepala gadis kecil itu yang merasa itu sangatlah berlebihan. Dengar sayang, kamu itu spesial. Kamu istimewa bagi Om, dan Om gak akan pernah ngasih sesuatu yang Om rasa gak pantas untuk kamu. Jawab Leon mengecup kening istri kecilnya itu. Ini bukan pemberian, tapi ini adalah hak kamu sebagai istri Om. Kamu berhak atas apapun yang Om punya sekarang. Jawab Leon dengan seulas senyum, menatap mata cantik istri kecilnya yang masih menolak mahar yang Leon berikan. Karena tadi sebelum menikah, El sama sekali tak tahu berapa nominal mahar yang dia dapatkan. Jangan menangis sayang, lembut Leon memeluk istrinya itu, bahkan mengecupnya berkali-kali. Leon menghapus air mata El yang menetes, lalu memeluk El agar tenang di pelukannya. Nanti infusnya Om ketarik, takut El memegang tangan kiri Leon. Enggak kok. Malam harinya. Setelah selesai makan malam, mereka pun tidur di ranjang yang sama.
Apa aku hanya dapat punggung di malam pertama pernikahan kita, bocil? Tanya Leon tersenyum saat El berbaring memunggunginya. Spontan saja El berbalik, menghadap Leon, tapi dengan wajah mengantuknya. Hah? Maaf om, El lupa kalau sudah nikah, jawab El menggaruk tangkuknya. Lupa? Lupa kamu bilang? Tanya Leon terus mendekatkan wajahnya ke wajah El. Leon tahu El itu tidak lupa, tapi dia takut. Bukan begitu om, gelagapan El. Terus apa? Tanya Leon berbisik tepat dekat telinga El, sampai gadis kecil itu memejamkan mata ngeri saat nafas Leon berhembus begitu dekat di telinganya. Bocil itu semakin terdiam kaku saat Leon menciumnya, apalagi saat satu tangan Leon memegang tangkuknya. Leon meminta dokter melepas infusnya agar dia bebas bermain-main dengan istri kecilnya yang seperti sangat seru diajak bermain. Selesai melepas infusnya, Leon turun dari ranjang, meninggalkan El yang masih berbaring kaku itu. "Om mau kemana?" tanya El duduk di ranjang. "Pipis," jawab Leon singkat, lalu menuju kamar mandi dengan langkah santai karena kondisinya juga sudah kembali fit. "Mengapa duduk melamun?" tanya Leon kembali berbaring menatap wajah takut istri kecilnya itu, dan Leon tahu betul tentang apa yang dipikirkan El saat ini. "Ada apa, hah? Apa yang kamu takutkan?" tanya Leon menatap El yang begitu dekat saat mereka tidur satu bantal berdua. Enggak," jawab El singkat. Leon terdiam menatap istrinya yang jauh berubah. Selain jadi pendiam, dia juga murung. Sejak mereka tinggal berdua saja. "Sini." Dengan seulas senyum hangat, Leon membawa El ke pelukannya, sampai mereka begitu dekat tanpa jarak. "Dengar, sekarang kamu adalah istri Om. Kamu harus terbiasa dengan kehadiran Om di samping kamu. Ceritakan semua yang kamu rasakan pada Om. Karena sejak mengikat janji suci pernikahan kita, adalah dua insan yang menyatu." Jelas Leon dengan lembut agar El merasa nyaman bersamanya. Maaf, tapi cuma gak biasa aja Om. Jawab El mendongak menatap Leon. Ternyata secanggung ini ketika kita bersama orang yang bukan keluarga kita sejak awal. Ngomong biasa aja, kayak kita kenal sebelumnya sayang. Mengapa setelah kita menikah, kamu seperti orang yang bukan Om kenal sih? Senyum Leon. El kan malu. Manja El bersembunyi di pelukan hangat Leon. Ih, ditatap aja udah malu. Gimana kalau di unboxing? Tawa Leon melihat gadis lucu itu. El malah terlihat semakin ngeri dan takut mendengar ucapan Leon. "Dengar cantik, Om tahu umur kamu masih belasan dan kamu seorang remaja yang masih ingin bebas. Dan Om gak akan merenggut kebebasan itu," tegas Leon. "Berarti El masih boleh main sama teman-teman El dong?" Tanya bocil itu berbinar senang. Menikah dengan Leon memang impian El. Tapi setelah menikah dengan Leon, baru El menyadari kalau setelah dia menikah semua hobi, kebiasaan, serta kehidupan El akan berubah. "Ya bolehlah, kamu tetap bebas melakukan apapun yang kamu suka. Tapi harus izin dulu sama suami kamu." Hanya itu syarat yang Leon berikan. Intinya harus jujur. Om gak mau istri kecilnya Om ini berbohong, kata Leon yang diangguki El dengan semangat. "Kamu itu menikah bukan masuk penjara, jadi jangan pernah merasa terkekang ataupun takut, oke?" kata Leon dengan hangat. "Baik bos," hormat El kesenangan, dengan senyum cerianya yang sudah kembali. "Cium dulu pipi suami kamu," pinta Leon memiringkan wajahnya. "Kamu beneran udah ngantuk El?" tanya Leon menatap jam yang masih kurang jam 8 malam. "Ya belum Om, baju tidur aja belum diganti," jawab El menatap Leon yang terlihat sangat tampan, walaupun hanya memakai piyama berwarna hitam. "Ya sudah, pergi ganti dulu," kata Leon memberikan El paper bag di atas nakas. Belum juga 2 menit El sudah datang lagi membuat Leon sedikit heran. "Kamu tidak mandi El?" tanya Leon menatap El tengah merapikan piyama yang dipakainya sambil berjalan santai menuju ranjang. "Enggak, lagi malas mandi Om,"
Jawab El jujur, kembali naik ke atas ranjang, lalu berbaring di samping Leon. Ada pula orang malas mandi, wanita lagi, tanya Leon menatap El geli. Sampai gadis kecil itu merasa Leon sedang mengejaknya. Apa salahnya? Gak mandi sehari aja. Ketus El menanggapi ajakan julid suaminya itu. Ya gak apa-apa, lagian kamu tetap cantik kok, senyum lebar Leon saat gadis kecil itu menatap tajam. Cantik lah, gak mandi 9 bulan aja tetap cantik. Masa gak mandi sehari aja langsung jelek? Jawab El centil mengibas rambut panjangnya sampai mengenai wajah Leon. Leon hanya bisa memijit pelipisnya melihat istrinya yang sudah berbaring memunggunginya itu. Kamu pernah tidak mandi 9 bulan, El? Melotot Leon begitu mencerna jawaban terakhir istrinya. Ya pernah lah, kayak Om gak pernah aja. Jawaban ketus El berbalik menghadap Leon. El masih kesal saat suami tampannya itu mengatai dia jorok, walaupun secara tidak langsung sih. Ya, emang gak pernah. Oh, jadi Om lahir prematur. Makanya 6 bulan udah bisa mandi. Celetuk El yang membuat Leon langsung nyingkron. Leon tak bisa menahan tawanya mendengar pernyataan istri kecilnya itu. Walaupun di dalam kandungan, aku setiap hari mandi kok El. Jawab Leon lalu tertawa keras membayangkan betapa puasnya dadinya. Hus, otak Om ya. Marah El spontan. Memukul kepala Leon saat tahu apa yang tengah terfikir oleh pria dewasa itu. Ternyata bocil ini tak sepolos yang aku kira. Kebas Leon saat tahu ternyata istri kecilnya tak selamot itu. Om pikir El nggak tahu apa yang lagi Om pikirkan. Tatapan tajam mata bulat El yang terlihat begitu menggemaskan di mata Leon. Terus kalau kamu tahu kenapa? Kamu kan istriku. Pertanyaan sekaligus pernyataan dari Leon. Hari Minggu sekitar jam 9 pagi, Glenn sudah sampai di rumah sakit depan ruang rawat Leon. Glenn, lonjak kesenangan El begitu sahabatnya datang. Maaf ya Om, Glenn baru bisa datang hari ini, sungkan Glenn karena sudah dari 4 hari yang lalu El mengabari bahwa Leon dirawat di rumah sakit. Gimana keadaan Om sekarang? Tanya Glenn ikut duduk bersama El di tepi ranjang tempat Leon berbaring. Sudah cukup baik Glenn, mengapa baru datang hari ini? Tanya Leon menatap Glenn yang memainkan rambut El itu. Glenn baru pulang dari luar negeri tadi malam Om, dan paginya langsung ke sini. Jujur Glenn memberikan satu paper bag di tangan untuk Leon. Lah, kenapa ada 3? Satu lagi buat siapa? Tanya El yang juga dengan senang hati menerima pemberian Glenn seperti Leon. Untuk Om Mark, kan kata kamu dia juga sakit. Jawab Glenn. Terus Om Marknya di mana Om? Tanya Glenn yang membuat Leon tersenyum menahan tawa. Itu tunjuk Leon pada Mark yang masih berdiri bersama Sofia di luar, meski pintu ruang rawat Leon tidak ditutup. Mark berjalan masuk beriringan dengan Sofia di sampingnya, yang membawa parsel buah serta tas di tangannya. Mark datang memakai setelan jas lengkap sehingga Glenn sudah punya jawaban bahwa Mark tidak terluka separah Leon. Hot juga istri Om Mark. Ucapan pelan El yang sayangnya dapat didengar semua orang yang ada di sana. Iya, selain bodinya yang bak gitar Spanyol, wanita itu juga memakai mini dress yang ketat di tubuhnya, dan bagian atas sedikit terbuka. Ucapan Glenn mengundang senyum manis di bibir Sofia. Tak apalah, tidak dapat Leon, yang penting dapat Mark yang juga ganteng dan kaya raya. Aku lajang, jawab singkat Mark yang cukup menjelaskan diri serta statusnya saat ini. Terus ini, tanya Glenn kepo. Rekan bisnis saya. Jawab Mark dengan formal menatap Glenn datar. Seenaknya aja bocil itu mengatakan bahwa dia sudah punya istri. Padahal jangankan punya istri, punya ayang aja enggak. Maaf Om Mark, kirain tadi soalnya datang bareng. Kekeh Glenn melihat tak suka Mark. Apa kau menganggap setiap orang yang datang bersamaku adalah istriku? Apa itu logis? Tegas Mark yang bukannya membuat mental Glenn surut, tapi malah mengundang tawanya. Ih, apa sih Om? Kok marah?
Kakek Glenn lalu mengulurkan tangannya. Separuh rela, Mark membalas jabatan tangan gadis kecil itu. Dehem Leon saat situasi menjadi canggung. Begitu Glenn bersalam sampai tangan Mark menyentuh pipinya. Ini untuk Om, kata Glenn memberikan paperback terakhir yang dipegangnya. Apa ini? Ragu Mark menerima paperback itu. Hadiah? Om kan lagi sakit, kata Glenn, dan dengan spontan Mark menatap Leon yang juga mendapat paperback yang sama. Bocil, kalau datang menemui orang sakit itu bawanya buah atau makanan, bukan hadiah. Kamu pikir ini ulang tahun? Ulti Sofia yang merendahkan pemikiran kalut bocil itu. Leon dan Mark hanya diam, karena kalaupun ingin membantah, jawaban Sofia memang adalah kebenaran, serta memang itu yang lumrah terjadi. Bersambung.